Halo teman-teman, nama saya Ivan Gali Ilman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait kajian tesis saya yang berjudul Komodifikasi Agama di Era Digital, Analisis Pergeseran Makna Simbol Keagamaan dari Ruang Spiritual ke Ruang Ekonomi. Hari-hari ini di media digital, isu agama menjadi sesuatu yang masif dan menarik perhatian dibincangkan oleh warganet dan netizen. Mulai dari konflik keagamaan, ekspresi keagamaan, debat antar golongan, antar kelompok, dan isu-isu keagamaan lainnya. Nah, di antara isu-isu keagamaan yang beragam itu ada satu isu populer yang cukup menarik perhatian dan hari-hari ini sangat masif dibicarakan oleh netizen dan warganet, yakni isu komodifikasi agama. Apa itu komodifikasi agama? Komodifikasi ialah transformasi nilai sesuatu yang sebelumnya memiliki nilai guna beralih menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual, nilai profit, atau nilai ekonomi. Berangkat dari fenomena komodifikasi tersebut, ada satu bagian khusus yang kemudian hendak kami angkat menjadi kajian tesis kami, yakni komodifikasi simbol-simbol keagamaan. Seperti apa bentuk-bentuk komodifikasi simbol keagamaan tersebut? Yang dimaksud dalam kajian tesis kami ialah komodifikasi simbol-simbol keagamaan yang umumnya digunakan sebagai narasi caption atau narasi dalam video-video yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi digital atau video-video yang dalam rangka menjual produk-produk tertentu seperti caption narasi hijrah, narasi syar'i, dan lain sebagainya. Kajian kami kali ini bukan dalam rangka menghukumi atau menjustifikasi fenomena komodifikasi agama di era digital, melainkan dalam rangka menjelaskan atau menguraikan bagaimana pola pergeseran makna simbol-simbol keagamaan dari yang sebelumnya di ruang spiritual beralih ke ruang ekonomi menggunakan pendekatan semiotika, spesifiknya dengan sudut pandang teori semiotikanya Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes melihat pergeseran makna simbol membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ialah denotasi, konotasi, dan beralih kepada mitos. Apa itu denotasi? Denotasi ialah makna literal, makna dasar, atau makna sebagaimana dia adanya. Sebagai contoh, simbol hijrah, makna literal atau makna dasarnya ialah transformasi spiritual ke arah yang lebih baik. Sedangkan beralih ke makna konotatifnya, apa itu makna konotatif atau makna konotasi? Ialah makna yang telah dipengaruhi oleh sosial, budaya, histori, dan pengaruh-pengaruh eksternal lainnya. Sebagai contoh, makna hijrah tadi yang sebelumnya ialah transformasi spiritual ke arah yang lebih baik, pada konotasi ia beralih maknanya menjadi hanya sebatas perubahan outfit atau perubahan visual penampilan religius, penampilan yang diasosiasikan sebagai perubahan penampilan religius. Nah, ciri dasar dari makna konotasi ini ialah ia bersifat reduktif atau menyempitkan, menyederhanakan makna yang sebenarnya lebih luas, disempitkan, disederhanakan hanya transformasi penampilan atau perubahan outfit yang diasosiasikan sebagai perubahan penampilan ke arah yang lebih religius. Nah, berangkat dari konotasi ini beralih kepada mitos. Apa itu mitos? Mitos ini adalah upaya naturalisasi makna. Dalam buku teori semiotikanya Roland Barthes, ia mendefinisikan mitos ialah tipe wicara atau narasi yang kerap kali dianggap dialamiahkan sebagai sebuah kebenaran. Contohnya seperti simbol hijrah tadi. Dalam mitosnya, hijrah yang didefinisikan dalam makna konotasi tadi dinaturalisasi seolah ia menjadi satu makna tunggal yang benar. Jadi hijrah dimitoskan sebagai sebuah perubahan penampilan atau perubahan outfit. Kemudian makna yang tadi telah bergeser maknanya dari denotasi, konotasi, kemudian dimitoskan, itu memiliki peluang dan potensi untuk dikomodifikasikan di media digital. Sebagaimana karakter media digital yang erat kaitannya dengan viralitas, engagement, dan perhatian, ini kemudian menjadi peluang dan potensi untuk menjadi daya tarik dalam postingan-postingan, narasi-narasi postingan, narasi-narasi caption yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi atau aktivitas yang dalam rangka menjual produk-produk tertentu. Berdasarkan keseluruhan kajian tesis kami yang berkaitan dengan komodifikasi simbol-simbol keagamaan, dalam hal ini terrepresentasikan dalam narasi-narasi caption atau narasi-narasi video yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi atau aktivitas
yang menjual produk-produk tertentu yang diasosiasikan dengan religiusitas. Kemudian dijelaskan dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes melalui 3 tahap, yakni tahap denotasi, konotasi, dan mitos, yang kemudian dijelaskan menggunakan teori komodifikasi. Bahwasanya mitos yang tadi telah makna yang telah bergeser dan dimitoskan ini memiliki peluang atau potensi untuk dikomodifikasi dalam karakter media digital. Demikian hasil kajian pemaparan kajian tesis kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.